Nah, oke, kita masuk ke intinya ya, sebagai atau kita masuk ke sesi contoh gitu ya, bagaimana mengintegrasikan peta proses bisnis ke SOP. Ini saya mengambil salah satu contoh di Kemlu ya. Jadi Kemlu ini sudah mengintegrasikan dari mulai peta proses bisnis sampai diturunkan ke SOP. Nah, di sini juga sudah ada tadi ya manual organisasi sudah terdokumentasi dengan rapih gitu ya dan baik gitu sebagai pedoman dari suatu instansi atau organisasi. Nah, kemudian di sini adalah di mana manual organisasi ini ada isi profil, kemudian tadi ya isinya peta proses bisnis, yang mana peta proses bisnis ini ada peta proses, peta relasi, peta proses, kemudian di puncaknya adalah peta lintas fungsi. Mungkin tadi juga Mbak Ita sudah lebih banyak ya menyinggung di peta proses bisnis. Nah, kemudian setelah peta proses bisnis ini disusun gitu ya, setelah manual organisasi ini disusun, kemudian suatu instansi akan membuat lagi nih, menurunkan lagi menjadi SOP gitu, baik SOP makro ataupun SOP mikro. Nah, ini adalah CFM ya, atau peta lintas fungsi gitu. Kalau peta lintas fungsi kan kita cuma bisa melihat siapa melakukan apa gitu ya. Tapi kalau SOP kan tadi lebih rigid ya, kelengkapan dokumennya apa yang dibutuhkan, hasil dari dokumennya apa yang dibutuhkan, waktunya itu berapa lama. Nah, kalau di CFM ini hanya bisa terlihat siapa melakukan apa gitu. Nah, ini dari salah satu CFM gitu ya, di sini stakeholder-nya atau siapa saja unit kerja yang terkait. Nah, kemudian ini ada prosesnya. Nah, dari alur CFM ini bisa menjadi baseline untuk penyusunan SOP makro. Karena ini adalah CFM yang masih di level kementerian, sehingga kita menurunkannya ke SOP makro terlebih dahulu, gitu ya. Nah, tadi kan dari satu judul ini bisa diidentifikasi menjadi beberapa judul SOP, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat. Misalkan dari kotak aktivitas ini, gitu ya, ternyata ini adalah apa istilahnya intinya dari beberapa alur. Nah, dari satu kotak ini sebenarnya bisa dijadikan judul SOP misal seperti itu. Nah, jadi satu CFM ini bisa menjadi baseline untuk beberapa judul SOP sehingga itulah pengintegrasian atau misalnya yang menandakan bahwa proses bisnis ini adalah induk dari SOP gitu ya atau rumah besarnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menyusun CFM gitu ya, setelah semua judul CFM ini tersusun, maka di sini kita lakukan rekapitulasi judulnya apa, kemudian pelakunya siapa saja. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, dari judul ini ternyata yang terlibat ada perwakilan RI atau misalnya ada unit kerja terkait lain gitu ya, sehingga bisa kita lihat nih untuk menyusun judul SOP ambillah kita mau menyusun SOP mikro di perwakilan RI gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat bisa kita identifikasi nih dari judul CFM ini perwakilan RI ini ada di judul CFM mana aja sih? Karena kan nggak semua judul CFM di Kemlu ini si perwakilan RI ini terlibat gitu. Jadi untuk kita mengidentifikasi judul SOP mikronya, kita juga bisa lihat dari kita harus identifikasi dari judul CFM-nya. Gitu. Nah, jadi dari semua judul CFM, nah perwakilan RI ini terlibat di judul CFM mana aja. Contohlah ini, perwakilan RI ini terlibat di pembentukan perjanjian hukum dan internasional. Nah, setelah kita diskusikan gitu atau kita analisis bersama, kita lihat juga SOTK-nya dan kita lihat juga alur proses bisnisnya atau alur CFM-nya, ternyata bisa kita identifikasi lagi menjadi 3 judul SOP, yaitu ada dukungan pembuatan perjanjiannya, kemudian penyusunan bahan masukannya, dan juga penyusunan bahan masukan untuk dari mitra negara dari negara mitra gitu. Jadi ini perlu kita lihat secara detail ya terkait alur dari CFM pembentukan perjanjian dan hukum internasional. Nah, setelah kita identifikasi gitu ya judul-judul SOP mikro atau misalnya judul-judul SOP makro gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan alurnya satu persatu seperti ini gitu ya, semuanya sudah kita gambarkan alurnya. Kemudian sama, kita juga mendokumentasi semua SOP yang sudah disusun ke dalam satu dokumen gitu ya, sehingga bisa menjadi panduan ya untuk setiap pegawai atau karyawan seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Shima.
Satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Ineke untuk Mbak Anissa. Kalau format SOP untuk organisasi swasta ini seperti apa? Kemudian referensinya ambil dari mana? Terima kasih. Ya, mungkin ini di salah satu perusahaan swasta ya yang kita dampingi. Oke, mungkin agak berbeda ya antara instansi pemerintah gitu dengan perusahaan swasta. Mungkin tadi contohnya lebih banyak di pemerintah. Nah, biasanya kalau swasta itu dia tidak ada apa ya pedoman yang khusus gitu bahwa harus seperti ini, tetapi bisa mengambil contoh dari organisasi-organisasi lain atau dari perusahaan lain. Nah, biasanya bentuk alurnya itu lebih kepada seperti ini. Jadi, nah nanti di setiap satu kotak aktivitas, ini di sini adalah siapa unit kerjanya, kemudian aktivitasnya apa, lalu dokumennya apa, ini bisa kita tulis di sini. Kemudian berapa lama waktunya, ini bisa kita detailkan di sini. Jadi kalau misalnya tadi di instansi pemerintah ya, lebih ke Excel atau lebih ke tabel-tabel gitu ya, lebih seperti itu karena memang sudah ada acuan bakunya. Nah, kalau di swasta ini biasanya lebih fleksibel gitu untuk flowchart-nya atau untuk pedoman itu sendiri gitu. Nah, biasanya kalau di instansi pemerintah, maaf, kalau di perusahaan swasta itu seperti ini. Nanti bisa kita deskripsikan terkait kegiatannya barangkali di sini request ingin yang simpelnya saja, nanti bisa deskripsinya bisa kita cantumkan di sini, kemudian waktunya atau dokumen yang dibutuhkan apa aja bisa kita cantumkan di sini. Nah, biasanya juga disertai dengan tujuannya apa, lalu SOP-nya ini ruang lingkupnya untuk apa, referensinya bisa diambil dari mana. Kemudian bisa ada definisi operasional ya, misal ada kalimat atau kata-kata tertentu yang perlu didefinisikan, itu bisa kita jabarkan di sini gitu. Jadi untuk swasta sebenarnya lebih fleksibel ya untuk terkait bagaimana formatnya gitu dibandingkan dengan instansi pemerintah. Mungkin seperti itu nanti di bawahnya ini. Nah, ini adalah historinya ya, histori perubahannya. Misal karena kita SOP itu biasanya minimal dilakukan evaluasi itu 1 tahun sekali ya. Jadi nanti di sini sebagai catatan, misal dibuat pertamanya itu kapan, lalu nanti ada evaluasi di tanggal berapa, apa saja catatan-catatan yang perlu dievaluasi, seperti itu. Kemudian juga jika ada yang perlu dirampirkan seperti form-form, itu bisa kita cantumkan di sini. Oke, mungkin seperti itu Mbak Shima dan Bu Syaf.